Shalom bagi kita semua, saudaraku. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah bersama. Memang ada kerinduan kita untuk tatap muka dengan saudara-saudaraku yang ada di JRBM dan para kontraktor. Tapi oleh karena new normal di saat ini, maka melalui media online kita tetap dipersekutukan dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Dan di saat ini saya ingin berbagi berkat dengan saudara-saudaraku yang sedang bekerja dan juga yang menonton online, untuk para pekerja, pegawai yang ada di JRBM dan kontraktor. Dan berkat itu sebagaimana yang nanti akan menjadi bagian daripada kita bersama untuk kita renungi bersama-sama di saat ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, kita mohon penerangan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah firman kehidupan bagi kami. Firman-Mu selalu menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan keteguhan, inspirasi bagi kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan karena itu kami berterima kasih Tuhan berkenan bagi kami untuk merenungi firman-Mu di saat ini. Roh-Mu yang kudus akan menguatkan, memampukan kami, sehingga firman itu tidak lalu begitu saja, tapi akan tertanam dan berbuah. Karena kami rindu untuk menjadi pendengar, bahkan juga menjadi pelaku daripada firman-Mu. Karena itu kami akan baca dan dengarkan firman Tuhan di saat ini. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita yang menjadi perenungan kita di saat ini terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41 bunyinya demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian bacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, para pekerja, pegawai yang ada di JRBM dan kontraktor, melalui media online memang kita mengetahui bahwa para pegawai pekerja yang ada di JRBM memang sudah banyak yang terpapar dengan COVID-19. Bahkan sudah ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang juga sudah gugur. Dan karena itu suasana kerja di perusahaan JRBM tentu dalam suasana yang mungkin juga tidak mengenakan. Ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada khawatir, ada perasaan tidak aman. Oleh karena
COVID-19 ini. Nah, saudara-saudaraku, memang bukan hanya perusahaan JRBM yang demikian. Semua institusi, perusahaan, bangsa dan negara di dunia ini pun merasakan hal yang sama. Dan karena itu, melalui perenungan kita saat ini, mau mengingatkan suasana di perusahaan JRBM, bahkan juga di dunia ini, sama dengan yang digambarkan dengan pembacaan Alkitab kita saat ini. Kita sama-sama seperti di dalam perahu. Kita dalam kebersamaan sementara melaksanakan tugas tanggung jawab, sementara berlayar, dan perahu kita, perusahaan kita, bangsa negara kita, kebersamaan kita itu dihantam dengan badai, dihantam dengan taufan, dan terasa bahwa ada goncangan yang besar. Sehingga kita yang ada di dalam perusahaan, kita yang ada di dalam perahu, sebagaimana cerita, memang merasa tidak aman. Kita khawatir, kita takut, kita cemas. Dan ini yang memang suasana yang terjadi pada kita. Dan di sini juga kita melihat apa yang memberikan inspirasi dan penguatan melalui firman. Ketika perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan para murid diperhadapkan dengan taufan gelombang, air sudah mulai masuk, terancam untuk tenggelam. Maka para murid membangunkan Tuhan Yesus yang pada waktu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Dinyatakan, Tuhan, apakah Tuhan tidak takut bahwa kami ini semua akan binasa? Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa ketika mengetahui situasi itu, Tuhan Yesus langsung menghardik taufan, menghardik badai yang datang, dan akhirnya danau itu menjadi teduh. Yang menarik di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ternyata yang menjadi permasalahan bukan karena taufan atau badai yang besar itu. Bukan karena air yang sudah masuk dan memang akan menenggelamkan perahu. Yang menarik di sini adalah apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Ketika di ayatnya yang ke-40, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, rupanya di sini ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu karena rasa percaya. Nah, disinilah kita melihat, merenungi soal rasa percaya kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, karena kekhawatiran yang merasuki para murid, sehingga mereka menjadi tidak percaya. Karena memang ada seorang filantropis yang terkenal, Robert Latrenau, dia berkata begini, bahwa kekhawatiran dan iman tidak bisa tinggal dalam satu atap. Ketika kekhawatiran kita undang masuk, maka iman pasti pergi meninggalkan kita. Dan kekhawatiran itu akan terus tinggal dalam hidup kita sampai kita mengundang iman untuk masuk lagi. Jadi yang permasalahannya adalah kekhawatiran. Ketika kekhawatiran itu sudah masuk dalam diri kita, maka iman itu pergi. Karena kekhawatiran dan iman tidak bisa tinggal di dalam satu atap. Nah, saudara-saudaraku, sejak anak sekolah minggu kan kita semua sudah pernah diceritakan oleh guru-guru tentang peristiwa Daud dan Goliat. Nah, digambarkan bahwa Daud ini masih muda. Daud ini pekerjaannya hanya sebagai penggembala ternak dari orang tuanya. Dia itu belum punya pengalaman di dalam peperangan. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan Goliat, yang kita tahu dinyatakan bahwa Goliat itu badannya besar seperti raksasa,
Goliat itu sangat ditakuti di dalam berbagai bentuk peperangan dan juga sudah sangat memang berpengalaman di dalam peperangan. Berhadapan dengan Daud yang demikian, coba kita lihat. Apakah Daud takut? Dia tidak takut. Karena apa? Nah, kita lihat apa yang disampaikan dalam Samuel 17 ayat 37, dan ini yang disampaikan oleh Daud. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi karena percayanya yang sungguh bahwa dari pengalaman hidupnya ketika dia menggembala, itu Tuhan sudah tuntun dan arahkan dia. Tuhan sudah mampukan dia untuk mengalahkan segala ancaman. Dan percaya itu juga yang membawa dia untuk tidak takut menghadapi Goliat. Dan kita tahu akhirnya memang Goliat dikalahkan. Nah, muncul pertanyaan bagi kita kan, sebagai orang yang berdosa ini, kami ini betul-betul orang yang percaya. Ketika saudara kita atau diri kita kepada saudara-saudara yang mungkin sedang isolasi mandiri atau yang sedang di dalam proses perawatan oleh karena COVID-19. Sebagai orang Kristen mungkin kita berkata, saya ini 100% percaya Tuhan Yesus. Saya setiap pagi berdoa, siang, sore, malam selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya pada saat saya terpapar COVID-19, saya akan pulih, saya akan sehat. Tetapi kenapa seringkali bukan malah lebih sehat, tapi bertambah sakit saya? Nah, ini mungkin pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Apa yang kurang pada diri saya? Saya sungguh-sungguh percaya apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia akan tolong kita. Nah, di sini saudara-saudara, kita pun diingatkan bahwa memang kita beriman. Tetapi sebagaimana juga kan surat Yakobus sudah mengingatkan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Karena itu iman harus juga disertai dengan hikmat perbuatan. Karena itu dalam 2 Petrus 1 ayat 5 mengingatkan kepada kita orang-orang yang sudah beriman. 2 Petrus 1 ayat 5 berkata begini, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi memang kita sudah beriman. Tapi juga di dalam iman itu harus kita wujud nyatakan dengan pengetahuan kita, dengan kebajikan kita. Kita melaksanakan apa yang memang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita tidak hanya percaya, tetapi kita juga melaksanakan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita merasa percaya bahwa Tuhan memang ada bersama-sama dengan kita, maka bersama dengan itu kita diberi kemampuan untuk melaksanakan iman percaya itu. Iman percaya yang sungguh-sungguh kita pahami, kita imani, dan juga dengan pengetahuan kita mencari tahu apa maksud Tuhan yang boleh berlaku dalam diri kita. Itulah yang ditambahkan di dalam iman percaya kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang menghadapi pergumulan, baik itu saudara-saudara kita yang sedang isolasi, ataupun memang saudara-saudara kita yang memang sekarang ini berduka. Orang semua juga berduka dengan teman-teman kita, dengan istri, anak-anak yang memang harus ditinggalkan oleh karena COVID-19 ini. Nah, dalam posisi inilah maka iman, percaya, perbuatan, dan hikmat yang ada pada kita itu memberi penguatan kepada kita bahwa sebagaimana pemazmur mau menyatakan dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan itu tetap berlaku sampai kepada kita sekarang ini, bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Bagi saudara-saudara kita yang diisolasikan atau yang sedang dirawat di rumah sakit, kita kan memang di dalam perlindungan. Itu sama dengan safe house, rumah aman. Tetapi yang paling aman yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah
tempat perlindungan yang telah disiapkan oleh Allah, dan itu ada di dalam diri Tuhan Allah. Jadi kita ada di dalam lindungan daripada Allah. Dan karena itu pula lah saudara-saudaraku, sebagaimana juga 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 mau mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, yang dalam kekhawatiran, dalam ketakutan dan kecemasan. Ingat apa yang disampaikan oleh 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang pelihara. Karena itu segala kekhawatiran kita serahkan kepada Dia. Karena apa? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, karena memang Dialah tempat kita berlindung, tempat yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Kekhawatiran kita akan hilang karena iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, sebagaimana yang disampaikan dalam pembacaan Alkitab, Tuhan Yesus mampu untuk meneduhkan segala bencana, gelombang dahsyat yang memang menghantam perusahaan JRBM dengan saudara-saudara kita yang terpapar. Mungkin kita berpikir, jangan-jangan ini kalau dia berlangsung terus, ini bisa ini untuk sementara ditutup perusahaan kita karena situasi pandemi. Dan ketika ditutup untuk sementara, kita mau bagaimana lagi? Bagaimana dengan makan minum? Bagaimana kebutuhan keluarga kita? Kita memang diperhadapkan dengan kekhawatiran. Dan karena itu firman ini mau menguatkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan ketika kita aminkan bahwa rasa percaya kita itu kita wujud nyatakan dalam perbuatan dan hikmat. Karena apa? Pemerintah kan sudah menyampaikan bagaimana cara kita melawan COVID-19, langkah-langkah sesuai dengan protokol kesehatan. Bagaimana supaya kita menjaga tubuh kita, bagaimana kita menjaga keluarga kita dengan 5M yang sudah disampaikan, bahwa bagaimana kita memakai masker, kita mencuci tangan, kita menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. 5M itu yang memang, dan itu sudah disampaikan kepada kita, dan karena itu bersama dengan iman percaya kita ditambahkan dengan perbuatan yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh iman percaya kita dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu dengan perenungan kita saat ini mau mengingatkan kepada kita saudara-saudaraku bahwa semua kita yang bekerja di JRBM dan kontraktor, bangkitkan iman saudara dan melangkahlah sesuai dengan iman yang benar itu. Maka ketakutan pun akan pergi dari hidup saudara. Karena itu saudara-saudara, mungkin dalam iman percaya kita mengaminkan tentang apa yang disebut dengan iman, aman, imun, dan amin. Itulah nasihat firman Tuhan, berkat Tuhan untuk kita nikmati bersama-sama dalam perenungan kita bersama di saat ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun dunia ini bergoncang, walaupun dunia ini bergelora oleh terpaan badai kehidupan, kami aminkan Tuhan tetap ada setia bersama-sama dengan kami. Dan karena itu pula lah di kesempatan indah ini kami sujud di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami memohon Tuhan, Engkau kuatkan, mampukan kami. Beri yang kami butuhkan ketika kami mau menjalani kehidupan di dunia ini dengan dinamika yang sekarang ini terjadi. Di tengah pandemi COVID-19, maka semua elemen yang ada di dunia ini diperhadapkan dengan gelombang yang sama. Kami sama-sama bergumul dan
kami diperhadapkan dengan suasana yang mengkhawatirkan, mencemaskan, bahkan juga menakutkan. Termasuk bagi kami yang bekerja di perusahaan JRBM dan kontraktor. Ada banyak saudara kami yang terpapar dengan COVID-19. Tapi juga kami yakin bahwa sudah ada banyak saudara kami yang sudah sembuh dengan berbagai testing yang dilaksanakan. Dan karena itu Tuhan, kami datang juga dengan pernyataan, lihatlah kami yang bergumul melaksanakan tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Bahkan juga kami mengetahui bahwa ada teman-teman kami, saudara-saudara kami, teman seruangan, teman sekerja kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan oleh karena COVID-19. Karena itu Tuhan, betapa kami bersedih, betapa kami berduka dengan saudara-saudara kami. Tapi juga bersamaan itu kami aminkan bahwa Engkau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami sungguh percaya akan perlindungan-Mu. Dan untuk itulah kami berterima kasih ada firman yang disampaikan kepada kami di saat ini yang akan memberikan keteduhan, kenyamanan, keamanan kepada kami. Dan berdasarkan firman Tuhan itu, Tuhan didik ajar kami bahwa iman percaya kami itu tetap terjaga bersamaan dengan juga perilaku kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin beriman dan semakin melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di samping kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk memahami bagaimana cara hidup kami dengan kehidupan yang new normal yang sekarang ini diterapkan di seluruh dunia. Dan karena itu Tuhan, kuatkan, mampukan kami. Iman percaya kami tetap terjaga dan terpelihara karena Tuhan selalu hadir di setiap keberadaan kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kepadamulah tempat kami berlindung, kepadamulah kami memohon. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau akan memberikan keteduhan dan kenyamanan kepada kami. Sehingga dengan kuasa Tuhan, maka COVID-19 itu akan hilang. COVID-19 ini tidak akan bertumbuh dan berkembang lagi. Dan itu kerinduan kami. Dan karena itu Tuhan jaga dan pelihara kami dengan melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan yang ada. Dan karena itu Tuhan, biarlah hari demi hari kami terus dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang memang sedang dalam isolasi mandiri, bahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau beri keteduhan iman kepada mereka, bahwa mereka tidak sendiri. Mereka ada bersama-sama dengan kami. Kami pun mendoakan mereka. Tuhan juga pakai para medis, para dokter yang ada, supaya mereka dapat memberikan perawatan yang terbaik. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada para ahli, para dokter, mereka dapat menyembuhkan saudara-saudara kami, mengkuatkan saudara-saudara kami. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih yang bekerja di perusahaan JRBM. Tuhan, bagi istri, anak-anak saudara, bersaudara yang ditinggalkan, Tuhan beri penghiburan dan penguatan. Sehingga mereka merasa bahwa walaupun berduka, Tuhan tetap memberi penguatan kepada mereka. Dan kami sungguh yakin Tuhan akan melimpahkan segala kebaikan kepada keluarga, sehingga mereka akan merasa terhibur, dikuatkan untuk menerima kenyataan ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih terus bekerja, masih memberi diri untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan JRBN, Tuhan, Engkau sehatkan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka. Jauhkan dari kekhawatiran karena iman percaya mereka, karena perilaku hidup yang menjalani apa yang disampaikan dan dinyatakan oleh pemerintah dengan protokol yang ada. Dan Tuhan jaga perusahaan JRBM sehingga tetap dapat beraktivitas, tetap bekerja dan menjadi berkat bagi kami di bumi Tetabuan yang kami cintai ini. Bagi saudara-saudara yang ada, umat Kristiani yang bekerja di JRBM, yakinlah Tuhan Yesus tetap setia, jaga dan pelihara, kuatkan dan mampukan. Karena itu, biarlah melalui perenungan bersama di saat ini, maka semua saudaraku dapat penguatan,
dari firman Tuhan, sehingga mereka terus beraktivitas, memberi diri, memberikan pelayanan yang terbaik. Bagi pemilik JRBM, semua pimpinan, manajer, dan semua yang ada di jajarannya, maka Tuhan juga terus memberi hikmat, sehingga mampu untuk tetap melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Karena itu, hikmat daripada Tuhan tetap ada kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih karena kami yakin Engkau setia menjaga dan pelihara kami. Karena itu, ini kami yang berdoa, kami yang memohon, kami yang meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup dan penghidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum kita menerima berkat, saya ingin kita sama-sama menyanyi. Ini lagu yang memang selalu memberikan penguatan, selalu memberikan semangat pada kita. Orang boleh sama-sama menyanyi lagu yang berjudul Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus akan menguatkan, memampukan, menghiburkan kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Amin. Shalom saudara-saudaraku, salam sehat bagi kita semua. Amin.